habis dari sini ada ilmunya sedikit. Ya. Ini poin pertama, paragraf pertama ya. US inflation possibly peaking in May and easing in June will affirm the transitory inflation. Kemudian yang expected COVID-19. Kemudian ya. Jadi ini yang pertama, biasa nih halaman pertama ini isinya summary dari apa yang akan dijelaskan nanti di halaman-halaman berikutnya. Ya. Terus di second paragraph, paragraf kedua, ini soal Indonesia, kita sambil baca bareng. Nah, ini penting nih. Indonesia hasn't enjoyed a single cent of inflow from global stimulus provided during COVID-19. Terus beberapa ada yang di bold ya. Voluntary tapering is already happening. Nanti ada di figure 9. Kemudian the fear of tapering now is worse than the actual tapering itself. Ya, paragraf berikutnya V-shape recovery. Kalau kecepatan, monggo ini nggak bisa raise hand ya? Bisa. Kalau kecepatan raise hand aja. Terus paragraf berikutnya soal makro. Berikutnya market is neglected and derated. Yang terakhir market call and stock pick. Nah, kalau sambil dibaca ya teman-teman sekalian ya. Kalau yang paragraf terakhir ini biasanya kalau sell side itu biasanya lebih jarang ngasih saham-saham yang lebih kecil ya, karena mereka kan harus service foreign client yang punya masalah dengan size, punya masalah dengan liquidity. Kalau ngasih saham-saham yang terlalu kecil, biarpun ada growth-nya, biarpun prospeknya menjanjikan, kadang-kadang pitching ke foreign client yang gede, percuma. Dia bilang nggak bisa beli, percuma. Jadi biasanya stock pick-nya itu yang normal-normal aja, yang big caps aja biasanya. Udah, dari halaman pertama ada yang perlu ditanyakan dulu? Ini summary. Nanti di halaman berikutnya pasti lebih diterangin masing-masing. Dijelaskan. Kasih waktu buat baca dulu ya. Mungkin channel ini derated tuh maksudnya apa sih? Oh, oke. Tidak understand. Segmen itu derated. Mana derated? Itu di bawah. Oke. Ada request-nya dari Cijes nih untuk paragraf kedua dari bawah. Market is neglected and derated. Indonesia remains one of the most derated equity markets globally, trading at dua kali standard deviation below its 5-year average on PB basis versus DM itu developed markets at 3 standard deviation above. Nanti ada di figure 19. Such derating can be seen by lowest foreign ownership since 2011, figure 20. Indeed, for the market rally, it's imperative in our view that foreign flow returns. Ya, jadi DM apa? Oke. Pertama, arti derated itu yang jadi ada dua. Satu lagi derated atau re-rated. Ya, kalau rated tuh jadinya yang biasanya PI-nya 10 misalnya. Ya, sekarang re-rated nih. Jadi yang tadinya PI 10 udah fully valued. Sekarang orang berpikir udah nggak PI 10 nih, mestinya udah bisa bermain di PI 13 atau 15. Jadi namanya re-rated. Kalau di-rated justru malah kebalik. Ya, jadi yang biasanya bermain di PI 15, sekarang ini turun terus dan selalu di sini nih, selalu di PI 10 aja di rating jadinya. Ya. Yang contoh klasikal untuk di rating ini, contohnya sekarang ini cigarette. Cigarette itu yang tadinya PI-nya tuh lebih tinggi, PI-nya belasan, sekarang PI-nya udah mulai single digit atau very low teens. Ya. Jadi yang tadinya tinggi,
kemudian jadi turun. Ya. Kemudian PB, price to book value, ya, terus DM, developed market sama emerging market. Developed market tuh market yang udah develop, US, Europe. Kalau yang emerging itu mostly Asia, kecuali biasanya ex-Japan. Biasanya Southeast Asia tuh emerging market, Afrika, market yang biasanya tuh kategorinya tuh masih kecil-kecil lah size-nya. Ya, coba kita lihat figur 19 ya. Nah, ini nih. Standard deviation 5 years PBV. Ya, ini market macam-macam. Indonesia itu di GCI minus 1,9. Ya, minus 1,9 standard deviation, sedangkan yang lain naiknya udah malah sampai 3. Ya. Kospi, saya juga nggak hafal nih semua kode-kodenya. Kospi itu Korea, IBOV tuh Spanyol nggak salah. FTSE UK, DAX tuh Jerman, macam-macam. Ini FBM KLCI Malaysia. Oke, yang figur 20 itu premium atau diskon pre-COVID percentage. Indonesia itu masih 6% diskon versus pre-COVID. Ya, sedangkan yang lain kayak Kospi itu naiknya banyak banget. Sebelum COVID sampai sekarang tuh naiknya banyak banget. Jadi Kospi itu salah satu yang reboundnya paling tinggi. Setelah bottom di 2020 pertengahan, naiknya tinggi banget ya. Ya, kita kembali ke halaman pertama. Ya, kita lanjut halaman 2 ya. Surpassing the Twin Peaks. Nah, ini sangat penting nih grafiknya, ini bagus banget nih. Jadi dari kemarin kita selalu bicarain US inflation yang menaik, yang makin meninggi versus US 10-year Treasury yield ya, US 10-year Treasury yield ya, jangan salah ya. Nah, yang ini base case, ini plus standard deviation, ini -1 standard deviation. Nah, ini skenario dari inflation US using historical seasonality ya. Jadi diperkirakan ini bulan Mei-nya peak, kemudian turun terus normalize sampai dengan full year Desember 2021 yaitu di angka 3,1% ya, base case-nya. Oke. Sekarang ini per Mei itu lebih tinggi ya, kita 4,99, 5%. Nah, ini soal COVID Indonesia. Karena ini dibikin tanggal 8 Juni, sekarang tanggal 2 Juli, ini angkanya semuanya udah menembus batas atas. Semuanya udah head and shoulders break ya, kalau technical ya. Ya, ini juga ada comparison-nya. Comparison year end, it holiday. Ini juga rising hospitalization. Ya, ini sekarang semua angkanya udah menembus semua batas. Ada yang perlu diulang grafiknya? Ada yang perlu masih dibahas? Ya, waktu kan strategi report. Jadi kalau strategi report itu kadang-kadang bisa macam-macam. Ya. Pertama, ya tergantung si strategisnya mau bikin. Pertama bisa aja dia ngomongin soal hubungan emerging market sama developed market. Hubungan US dengan global. Bisa juga ngomongin only on COVID. Seperti 2-3 hari ini banyak strategi report itu ngomongnya cuma COVID doang. COVID doang terus hubungannya dengan apa yang bakal terjadi. Cukup clear ya, yaitu yang bakal terjadi, retailersnya biasanya kena dulu, mall operators, dan segala macam. Cuman kejelasannya ini baru ada
per kemarin siang ya, seperti diutarakan oleh Pak Luhut. Ini juga masih soal COVID Indonesia, angkanya sekarang semuanya udah di atas semua. Nah, ini soal tapering ya. Sambil kita baca bersama-sama. Tapering itu jadi artinya yang tadinya US atau siapapun government memompa uang ke dalam sistem ya. Cara memompanya gimana? Ya cetak duit. Cara cetak duitnya gimana? Sebenarnya sih kalau literally-nya dia benar-benar tinggal mencet ya. Tapi how they do it, mereka itu melakukan bond buying. Ya, jadi mereka bond buying. Jadi pas awal COVID, karena size of tapering-nya begitu besar, sampai ada jokes bahwa the US government will buy everything you have, even your baseball card, katanya. Sedangkan tapering berarti kebalikannya. Dia pertama akan menurunkan size dari bond buying-nya, kemudian akan stop. GFC, Global Financial Crisis. QE ini artinya quantitative easing, yaitu basically money printing. Nah, ini cerita soal GFC 2008. The damage from tapering during GFC was primarily caused by double trouble ini di Indonesia ya. Capital reversal after a surge of inflow during GFC. Jadi kebanyakan inflow, terus bertabrakan dengan kebetulan bersamaan dengan ini masalah Indonesia nih 2013 nih. The spike in the current account deficit. Kita lanjut ya. Kalau kecepatan bilang ya. Oke. Yang mana itu? Di atas ya, halaman 1. First page. Twin Peaks and Beyond. Kenapa tuh? Nggak paham. Oh, ini maksudnya jadi ini inflation-nya dari US Twin Peaks and Beyond, terus sama hubungannya juga dengan tapering nanti ya. Jadi kalau ada yang bilang bahwa inflation adalah segalanya dan faktor penentu utama dalam untuk Fed memutuskan melakukan tapering, yaitu mulai stop bond buying, I think it's not correct. Ya, saya nggak berani bilang I'm correct atau enggak, tapi I think yang paling utama itu adalah soal employment, unemployment. Nanti ada di belakang-belakang. Nah, nomor 1, limited fund reversal risk. Nah, jadi dia bilang nih, waktu GFC yang terjadi di ini nih ya, figur 6 yang sebelah kiri atas. Nah, ini ada inflow di Indonesia. Jumlahnya tinggi sekali. Dari 2010 ini, kalau mau tarik dari 2009 nih. Jadi dari minus 5B, naik terus sampai puncaknya 95B. Ya, jadi marketnya dipompa dengan easy money-nya flowing to emerging market, salah satunya Indonesia. Naik, kalau ada inflow, hampir dipastikan, not always correct, hampir dipastikan indeksnya pun akan naik. Ya. Naiknya banyak, tiba-tiba di 2013 ada capital reversal dan spike in the current account deficit. Ya. Ini equity, inflow di equity, yang ini adalah inflow di bond foreign holding since GFC dari 2009 Januari di 88B, ini 80 triliun nih, sorry. Dari 88 triliun naik terus sampai dengan 2011 itu sampai 251. Ya. Jadi juga yield kita itu di 2010 atau 2011 ya. 2010 atau 11 bond yield kita itu bahkan lebih rendah daripada SBI. Itu rekor tuh. Tapi cuma sebentar, habis itu naik lagi dikit. Nah, kalau ini yang kiri bawah dan yang kanan bawah, ya, yang kiri ini justru kebalikannya tadi yang dibilang this time is different. Ya, equity kumulatifnya itu sekarang justru malah outflow. Outflow-nya itu, nah, already outflow of 119 triliun before COVID-19 strikes.
Sampai di sini kurang lebih bottomnya, baru naik dikit. Year to date ya di sini-sini aja. Nah, bond foreign holdingnya juga begitu. Sampai dengan pre-COVID lumayan tinggi, 1.000 triliun, turun drastis, naik cuman belum terlalu banyak. Ya. Nah, ini ada nih summary-nya. Pre-GFC, total inflow 318 triliun, pre-COVID 182, yaitu dari 2018 sampai sekarang. Masih follow, masih oke ya? Saya lihat di sisi saja, kalau dia ngangguk berarti masih oke. Nah, ini IDR stability versus volatility during taper tantrum 2013. Ini stable rupiah during COVID crisis dari 2020 sampai sekarang. Perlu di zoom out katanya. Oh, digedein ya? Gini aja nanti reportnya kita share di grup aja ya, jadi orang bisa lihat juga. Oh. Cukup ya. Sambil dibaca. Terus yang nomor 2, voluntary tapering. Oke, nanya. Membuat kenapa outflow-nya gede banget even before COVID? Apakah mereka sudah antisipasi? Antisipasi COVID maksudnya? Antisipasi anything happen with Indonesia, atau mereka just not excited with the prospect? Yes, yang kedua. Karena mereka menilai Indonesia itu tidak menarik. Indonesia itu GDP-nya stall, nggak bergerak, flat, dan IPS memang kita juga nggak menyenangkan kan. apanya? Before COVID IPS kita juga nggak IPS growth betul. Jadi memang dari 2000 kurang lebih dari 2015-16 lah sampai pre-COVID itu saya bilang real purchasing power-nya itu nggak ada ya, saya bilang. Makanya memang kita bukan darling lagi nih belakangan. Nah, nomor 2, voluntary tapering. Nah, ini yang tadi nih. Kalau Fed-nya pompa uang, ya tiba-tiba balance sheet-nya gede. Dia tinggal mencet. Toto dia punya duit. Balance sheet-nya dari 4 triliun US dollar, dipompa terus, they keep on pumping the money into the system sampai dengan 7 Juni 2020. Ya. Terus naik terus pelan-pelan, nih, size-nya lebih pelan. Dari tahun ini year to date udah ditambah 500 billion US dollar. It's coming back to the Fed. Ya, nih. Nah, ini yang penting nih. Instead of inflation, sebenarnya yang paling penting itu NFP, non-farm payroll. Ya, sambil kita baca bersama-sama. Nah, ini nih. Nah, nih. Yang terakhir Mei 2021, konsensusnya itu 675, ternyata below konsensus yaitu 559. Marks the second consecutive months of lower than expected jobs recovery. Ya. Jadi ini non-farm payroll jobs itu pre-crisis itu sekitar 152 juta, ya. Shorts-nya masih kurang lebih 10 juta, ya. Nah, tapi kan terlihat 10 juta. Oke, kalau penambahannya 500.000 tiap bulan, lah 20 bulan udah selesai dong. Well, enggak. Karena setiap tahun ada tambahan 2 sampai 3 tahun, 2 sampai 3 juta annual job seeker. Ya. Jadi semakin lama nggak cepet-cepet create job, makin berkatung-katung, dan untuk nyampe 150, 155 makin panjang. Ya. I think this time Fed will be much more careful in tapering dibanding yang sebelumnya. Ya, jadi selisihnya 10 juta,
Kalau benar-benar cuma dihitung 10 juta, bagi kurang lebih 500.000, atau saya 1 juta deh tiap bulan misalnya. Misalnya bisa dapat 1 juta tiap bulan, cuman butuh antara 1 tahun sampai 2 tahun. Tapi enggak, tiap tahun itu ada 2-3 juta annual job seeker, ya, new job seeker. Nah, ini semua orang argue V-shape recovery. Jadi, recovery itu banyak macam. Ada V, benar-benar V, jebol, naiknya cepat. Ada yang bilang W, jebol, naiknya cepat setengah, turun lagi, baru full recovery. Ada juga yang zaman dulu, saya ingat banget 2008 itu orang bilang recovery-nya ya nggak ada yang nyangka bakal V-shape ya. Orang bilang bakal ini, namanya bathtub. Turun, diam di bawah, baru naik. Ya, begini. Jadi recovery itu bisa macam-macam. Atau bisa juga J kan. Saya nama istri saya. J-shape. Bisa juga. Jadi macam-macam. Nah, ini leading indicator consumer traction, transaction and industrial power consumption, export and import have also shot above pre-COVID-19 level. Ada yang nanya, Ombot itu equity flow sama bond yield searah ya flow-nya. Oke. Gini, jangan sampai kebalik ya. Ingat-ingat. Bond yield itu akan turun saat harga bondnya naik. Oke. Jangan kebalik-balik. Itu satu. Kedua, bond versus interest rate. Ya. Saat interest rate naik, bondnya pasti turun. Pasti, begitupun sebaliknya. Apakah report ini berbayar atau bisa kita akses? Report ini sebenarnya untuk klien Verdana only, tetapi pasti beredar di mana-mana. Jadi gimana cara paling efektif untuk dapat report ini? Minta sama Cijes atau banyak teman. Saat ini inflasi US lebih tinggi daripada kita, correct, year on year, yes, 4,9 year on year. Karena tahun lalu di bulan Mei, dari mulai-mulainya COVID, itu inflasinya malah sampai deflation di bulan Juni tahun 2020. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini soal sektor-sektornya. Heavy equipment, dia mengemukakan sektor-sektor tertentu nih. Apakah angkanya sudah mulai membaik atau enggak? Mulai dari bulanan, ada chart-nya. Ya sebenarnya nggak VV banget ya. Begini, ya ini agak kayak W ya. W. Nanti. Apa? Ya apalah ini shape, ya, apalah. Dia nggak benar-benar V. Tapi ya intinya V itu ya cepat turun, cepat naik, kurang lebih seperti V. Sebenarnya sih ya karena di tahun 2020 sih ini sih orang semuanya takut. Nah ini juga nih figure 19. Learning from the past, loan growth is a lagging indicator. Jadi ada lagging indicator, ada leading indicator. Jadi lagging indicator dalam ini misalnya ekonominya udah gerak dulu, baru loan growth-nya mulai naik. Kalau leading indicator kebalikannya.
Sambil jawab pertanyaan juga ya, sambil jangan nutupin. Kalau inflation semua aset kelas naik, apakah orang-orang switch ke riskier asset dan bakal dump bond? Apakah bond rally dan stock rally berbanding terbalik hubungannya? Oke, ini very good question nih. Saat inflation semua aset kelas naik pasti, ya karena ya semua orang punya duit kan, semuanya naik, semuanya inflasi, semuanya harganya naik. Apakah orang-orang switch ke riskier asset dan bakal dump bond? Belum tentu teorinya. Teorinya belum tentu. Tergantung your risk appetite, tergantung inflow-nya yang mana, tergantung saat itu bondnya udah yield berapa, tergantung saat itu equity index-nya udah di berapa. Ya. Apakah bond rally dan stock rally berbanding terbalik hubungannya? Ini very good question nih. Very good question. Di buku yang saya pelajari bertahun-tahun waktu kuliah, yes, hubungannya berbalik. Tetapi realnya tidak selalu begitu. Ya. Jadi ada aja bondnya rally, equity juga rally. Ada aja bondnya jebol, stoknya juga jebol. Sama. Ini sekarang hubungannya ini apalagi di Indonesia ya, yang marketnya buat orang bilang belum 100% efisien, belum ya, ada yang bilang efisien, ada yang ya semi efisien lah. Kalau Indonesia tuh nggak tentu banget, nggak tentu. US dan UK housing price sudah naik kencang, apakah akan ada risk overheating? Maybe. Saya nggak bisa jawab karena I'm not an expert in housing market in US and UK. Tapi yang saya baca-baca sih udah pada tinggi-tinggi banget, udah naik-naik banget. Rate cut, ada yang bertanya lagi, rate cut, corporate bond, rate hike, government bond. Not necessarily correct. Jadi begini, setiap kali interest rate naik, harga bond pasti turun. Cuman turunnya seberapa banyak dan berapa lama, no one knows. Ya. Nah, yang paling penting adalah saat interest rate naik, ya, orang bilang, interest rate naik cuma sekali, 0,25, kecil banget, nggak berasa. Bondnya turun dikit lah, beli yang banyak lah. Well, the problem is saat any government udah mulai naikin rate, biasanya itu it's a series of hike. 0,25 sebulan atau 3 bulan, 0,25 lagi. Jadi udah series of hike. Ya. Jadi government di negara-negara tersebut udah mikir, kita mau naikin 1% dalam jangka waktu 1 tahun. Jadi dicicil 4 kali, 0,25 kali 4, 3 bulan sekali. Jadi sekali naik, jadi we are into an interest rate hike environment. Biasanya bondnya itu tertekan. Yang mau nanya silahkan, jangan sampai ketinggalan. Maksudnya jangan sampai ketinggalan, jangan sampai loss gitu loh. Please, biar habis dari sini mesti ada tambahan, ngerti lah. Ya, ini lagi nih banyak chart nih. Cash is king. Adaptive and cautious corporate action during tough times, resulting in an improved corporate stamina versus pre-COVID level. Dia juga mengukur nih cash outstanding-nya. Ya, nah ini yang lebih penting nih. Macro looks decent and much better versus the taper tantrum period in 2013. Ya. Trade balance itu penting. Export import itu very important. Ya cuma datanya ya dilihat aja, dilihat. Mesti ngikutin. Data ini seem so many ya, tapi mesti tetap diikutin semua. Nah, ini trade and forex reserve. Forex reserve juga tuh very important. Ya. Forex reserve kita nih yang kiri bawah dari 107 naik terus nih. Forex reserve dapatnya dari mana? Dari selisih ekspor import, ya.
ditambah dengan bond issuance. Ditambah kurang lagi dengan kalau ada ini, intervensi IDR to US dollar. Jadi kalau 1 bulan, assuming ekspor importnya 0, nggak ada bond issuance, 0, tapi di bulan itu pemerintah banyak intervensi IDR, biar IDR-nya nggak melemah, dia banjirin US dollar. Itu udah pasti forex reserve-nya pasti turun. Seberapa besar 1 billion US dollar untuk intervensi market forex, IDR US, lumayan banget. 1 billion itu lumayan banget. Tapi kalau lagi panik, 1 billion, hilang begitu saja. Sebenarnya kalau untuk normal, 1 billion itu cukup banget untuk jagain 1 bulan. Itu cukup oke banget. Dan BI pun intervensinya nggak dia pakai cara. Dia biasanya 1 hari, dari pagi sampai sore, biarin aja melemah, last minute, tutup atas. Nah, jadi apakah inflation itu bagus atau jelek? Well, dua-duanya. Inflation terlalu tinggi, udah pasti jelek. Tapi inflation terlalu rendah juga jelek banget. Contoh klasik dari zaman saya sekolah dulu, inflation-nya rendah itu Jepang. Jepang inflation rendah banget. Jadi, inflation terlalu rendah, Indonesia sekarang inflation rendah banget. Kita mesti stimulate inflation, tapi juga mesti dijaga. Biasanya kan BI tiap tahun ngasih guidance. Tiap tahun ini dia mau inflation 3% plus minus 1, 3,5% plus minus 1. Ada guidance-nya. Dia mau angkanya itu pas. Jangan terlalu rendah, jangan terlalu tinggi. Ya. Waktu saya kebetulan ke Jepang 2018 ya, Hani? 2018. Kita beli ini kan, ke Jepang kan pengen nyobain ini kan, vending machine, beli minuman. Harganya berapa? 60 yen, 70 yen. Oh, di vending machine 100 masalah. Ya, di vending machine, tapi yang di Wizot 60 atau 70. Ya, jadi kalau di vending machine itu 100 yen. Di toko grosirannya tuh 70 atau 80 atau 60 lah, whatever. Terus saya cerita, setelah pulang saya cerita ke teman saya. Dia ini sekarang umurnya berapa ya? Mungkin 32. Dia ini waktu dia SD, berarti kurang lebih 20-25 tahun yang lalu itu dia sekolah di Jepang. Ikut ayahnya. Anak pejabat nih kan, anak ningrat nih. Saya bilang, iya, gue beli minuman yang di toko grosiran itu 70 yen. Dia kaget, hah? 70 yen? Gila, murah banget. Nggak bergerak itu, kayak zaman gue SD masih sama itu harganya. Dia bilang, ya oke. Berarti emang bener, real inflation itu, inflation di Jepangnya itu susah banget, nggak ada, cuma 0, ya makanya Jepang itu susah bergerak ekonominya sekarang. Ya. Nah, ini market view. Market view ini Ferdinand bilang market kita itu neglected and derated. Ini tadi figure 19 dan 20. Kita sambil baca ya. Indonesia one of the most derated equity market in the world, trading at 2 standard deviation below its 5-year average. Kalau nanti saya kasih lihat lagi nih. Kalau ini ada atau enggak ya? Nanti kalau enggak saya kasih lihat dari chart Bloomberg. Nah, ini foreign ownership di JCI ini juga sangat penting. Dari Desember 2017 nih foreign ownership-nya dari 47% turun terus sampai sekarang 37. Ya, jumlah angkanya gede banget. Ya, makanya ini explaining kenapa blue chip kita terutama bank, Telkom, Astra belum naik-naik. Di situ aja. Ini market call and stock picks. Ya, tadi yang saya bilang biasanya ini mereka lebih ke big caps, ya biasanya ya, nggak selalu ya. Nah, terus juga ada ini nih, ini saya gede ini. Nah, ini biasanya mereka masih kasih chart nih. Market cap-nya berapa,
target price nih, current market price, target price-nya berapa, PE 2020, PE 2021, F ini forecast. 2002 forecast, PB-nya 2020, 21, 22, EV EBITDA berapa kali, 2020, 21, 22, ROI, jadi saya refreshing aja, PE semakin murah semakin bagus, PB semakin murah semakin bagus, EV EBITDA juga semakin murah semakin bagus. Nanti sekalian kita ini, next-nya ini kita baca research report dari AZ, BRMS, nanti kita sambil sedikit kecil-kecilan inilah, bukan modeling lah, main-main Excel lah, main-main Excel. ROI semakin tinggi semakin bagus. Kalau minus ini biasanya one off ya, atau kalau ISAT ya jelas. Kalau plus itu one off. Karena dia capex mulu telcos itu. Sambil ini ya, sambil kalau ada yang mau balik ke halaman yang mana dikasih tahu ya. What should menurut Anda kira-kira what should happen agar average PE Indonesia bisa naik ke dari minus 2 standard deviation ke area min? Oke. Yang paling gampang yaitu EPS growth-nya mesti bagus ya. Yang lucunya ya, apa sih hubungan EPS growth sama GDP? Ya, jadi biasanya on normal economic cycle, on normal economic condition, biasanya itu kalau EPS growth-nya kalau GDP growth-nya itu X, EPS growth-nya itu biasanya 2,5 sampai 4 kali lipat. Ya. Make sense dong, karena kalau semuanya lagi krisis, GDP growth-nya minus, well, basically hampir semua company nggak ada yang grow. Begitu juga sebaliknya. Makanya ini under normal economic condition. Kalau GDP growth-nya bagus, 10 misalnya, kita rata-rata 5, tiba-tiba 10, 2 kali lipat, wah, semuanya boom, semuanya kencang. EPS growth company biasanya 2,5 sampai 4 kali lipat. Kalau GDP growth-nya 10, mungkin yang paling gampang naik apa? Consumer. Ya semua sih kalau sampai 10 sih. Property, semuanya naik semua. Ya. Terus Fed create inflation, push raw material, tapi lari duluan dan lebih cepat dan saat ini. Apakah Fed rate, inflation, and raw materials akan inline? In generally speaking and simply speaking, yes. Kenapa saat inflation saham-saham growth stock atau tech stock cenderung turun? Apa ada hubungannya dengan discount rate? Ya, betul. Jadi gini, kenapa sekarang globally US, nggak ngomong Indonesia dulu ya, globally tech stock itu naik banyak. Satu, karena market condition. Saya bilang sekarang dunia ini sedang beralih dari konvensional ke digital. Ya, jadi zamannya ini berbeda nih, kayak revolusi industri tahun 1900-an, 1900 awal. Oke. Yang kedua, kenapa makin cepat nih tek-tekan ini? Tek-tekan ini semuanya diwarnai dengan apa? Mereka berani bikin loss, berani bakar duit, mereka berani cari funding yang gila-gilaan, valuation-nya udah, well, mau pakai relative valuation apaan? Semuanya udah mahal. Yang kita lihat ini aja lah, total market cap-nya aja, total valuation yang berapa. Kenapa semua itu bisa terjadi? Karena it's the era of cheap money. Gimana tuh hubungannya cheap money kok jadi bisa ketek? Oke. Saat your borrowing cost is very low, why you should go to saving? Why don't you just invest? Ya. Makanya sekarang ini M&A sangat marak, sangat banyak. Kenapa? Money is cheap, very easy. Minjem murah banget. Kalau zaman dulu itu orang bilang carry trade. Minjem yen, terus invest di manapun, US, Indonesia, emerging market, whatever. Karena minjem yen, suku bunganya sangat kecil. Ya. Makanya jadi, pertama, because this is the era of
cheap funding, cheap money, sehingga this tech stock growth-nya yang diwarnai dengan berani bakar duit, berani loss, berani funding gila-gilaan, they just masuk. Gitu. Time frame super cycle berdasarkan kenaikan Fed rate, kira-kira punya time frame berapa lama? Maksudnya super cycle komoditi atau super cycle ekonomi? Tergantung ya. Jadi gini, kalau Fed kemarin sudah bilang bahwa kenaikannya itu akan terjadi di 2003, kalau saya bilang marketnya mulai crack earlier. Market will always react first. Jadi misalnya di 2023 Fed-nya udah mengkira-kira ya. Second half 2023 kita mau naikin suku bunga. Ya, jangan lupa ya, a series of hike ya. Mereka pasti punya targetnya, misalnya naikin 50 bips, 0,5% dalam waktu 1 tahun misalnya, berarti ada 2 kali, 0,25 kali 2. Ya, kalau mereka kira-kira sometime in late 2023, biasanya itu 6 to 12 months before kenaikannya, marketnya sudah mulai adjust, marketnya sudah mulai crack. Ya, jadi sama kayak yang terjadi saat COVID 2020, Fed tinggal ngumumin aja, kita mau quantitative easing, size segini, berapa triliun US dollar, duitnya belum keluar, tapi market udah react duluan. Ya. Modern monetary theory, should the Fed keep printing money? Well, ini ada pertanyaan ini bagus juga nih. What do you think about modern monetary theory? Should the Fed keep printing money? Well, I think they have no choice now. Udah kecebur. Iya, udah they just, well, gimana ya? Ya sekarang gini aja, kalau mau ngomong realistik, ya, dan kita mencoba bukan jadi investor ya, tapi jadi orang normal ya. Gimana caranya perusahaan bakar duit tapi valuation bisa gila? Satu, itu yang ekstrim. Yang kedua, how can you buy a company with PE of 20 times and you still keep on buying it? Ini normal company ya, 20 times loh. Buset, berarti 20 tahun baru balik modal kan? Ya nggak ngitung dividen kecil lah, saya 5%. Kan banyak Pak. Gimana caranya? Well, gimana ya? The world is, they just keep pumping the money into the system. Ini juga bagus nih. Ivan, dulu tahun 2000 ada .com bubble. Apakah 2021 akan terjadi tech bubble? Saya bilang, this bubble will burst someday. Tapi saya nggak tahu kapan. Saya rasa valuation sekarang belum bubble. Belum burst. Saya rasa belum. Karena apa? Simple. Orang masih banyak ragu, belum gelap mata. Ya, kayak contoh, orang ngomong Bukalapak masih aja ngomong valuation berapa, ini berapa, valuation in relative valuation. Well, kalau udah bubble itu yang I just don't care about the valuation, I just want to buy it. I don't care. Nah itu mungkin nggak lama lagi akan bubble. Tapi kan sekarang udah kayak gitu. Orang masih mikir Bukalapak valuation berapa. You sure? In Kapas they don't. Karena ada nabinya di situ beda, Bu. Oke, cukup yang ini kita pindah ke BRMS. Kalau udah, nanti kita coba ini formula kecil-kecilan. Oke, kita ganti ya. Oke. Ini saya jamin saya nggak pom-pom ya karena hari ini hampir ARB, tapi saya nggak ada urusan sama itu. Kebetulan aja reportnya yang keluar terakhir ini, ya saya bilang ini cukup ringan lah, nggak berat ya. Basically this is a goal ya. Teman-teman yang kerja di mining pasti lebih ngerti daripada saya.
biasanya gold and copper itu biasanya beriringan. Ya, jadi nambang copper keluar gold. Nambang gold keluar copper. Ya, biasanya beriringan. Kita baca bareng-bareng. BRM New Gold Project on Pipeline ya. Nah, ini yang kanan ini nih biasanya ini cheat sheet atau biar cepet bacanya cepet ya. Kita bahas yang ini dulu nih. Current price 119, price target 180, upside 51. Stock data outstanding shares 93, market cap 1175. Nah, ini juga penting nih, 52 week range. Oh, 46.9 biasa. 46 sampai 132. 46.9 lah. 50 kali ini maksudnya nih. 50 sampai 132. 6 months average value 52 miliar, YTD returns 52, betanya 0,6. Jadi beta ini adalah 0,6. Jadi in theoretical beta ini bisa macam-macam. Betanya diuji 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun. Ya, artinya apa 0,6 gini. Saya nggak tahu nih betanya berapa, tapi biasanya betanya itu 3 tahun. Jadi saat dia run beta 3 tahun, yaitu korelasi antara si saham dan indeks, ya. Theoretically, in 3 years, saat indeksnya naik 100, your stocks naiknya 60. Tapi this BRMS agak beda karena lama di 50 kaliannya. Banyak lama tidur di 60 kayaknya. Jadi betanya jadi rendah, automatically rendah. Ya, kalau contohnya yang lain itu betanya bisa beda-beda. Biasanya rata-rata beta itu mirip-mirip 1. Antara 0,8 sampai 1,2, 1,3 lah rata-rata ya. Ya, jadi theoretically beta 0,8 ya, 3 tahun forward saham tersebut akan bergerak 80% atau 20% lebih rendah daripada indeks tersebut. Tapi mesti 3 tahun karena betanya produk dari statistical model 3 tahun ke belakang. Kalau 5 tahun ya berarti dalam 5 tahun stocks ini akan underperform 20% dari indeks. Nah, ini chartnya. Ada juga share performance. Sorry, saya gerak-gerakin jadi nggak bisa baca. Share performance, month-nya 3 bulan, 6 bulan, absolute-nya 49, relatifnya 60. Relatif ini berarti relatif terhadap indeks. Ya. Oke. Ya, sambil dibaca, jadi basically BRMS announce right issue plan untuk build gold processing plant in Gorontalo. We believe this new project requires bigger capex of 90 juta US dollar given its location, bla bla bla. Completion-nya di first Q 2024. Kemudian BRMS production will reach 109K ounce and 134K ounce in 2024 sampai 2025. Nanti kita saya kasih lihat ini. Kita bikin Excel kecil-kecilan lah. Jangan lupa, kadang-kadang itu tergantung sell side-nya ya. Ada yang senang pakai ounce, ada yang senang pakai kilogram. Jadi jangan sampai ketuker angkanya. Jadi sebabnya harga gold per ounce dan harga gold per kilogram kan beda. Jadi mesti ada conversion rate-nya. I think this is a good time to mention buy itu artinya apa, Oh, sell iya, itu artinya apa, hold, overweight, underweight. Ya. Siap. Buy itu, nggak semua sell side itu nerangin kayak ini. AZ nih bagus banget nih. Di belakangnya dikasih lihat nih. Rating for sectors, overweight. We expect the industry to perform better than the primary market index JCI. Kalau neutral itu inline, underweight, underperform. Nah, ini juga ada nih definisi ini. Buy, berarti we expect the stock to give return excluding dividend of 10%, of over 10% the next 12 months. Hold, sell. Ada ininya, ada definisinya. Kadang-kadang nggak semua sell side ngasih definisi. They just buy. Buy, everything is buy. Yeah. Some can give hold recommendation. So kan hold buat happy. Ada beberapa yang sell juga. Kalau cigarettes kan banyak yang sell. What are your thoughts? Jadi kan sebenarnya nggak semuanya ngasih rating buy kan? Ya itu tadi kalau di Sukor kan jelas nih.
Kalau sell artinya we expect this stock to give return -10 or lower over the next 12 months. Tapi biasanya kalau setiap kali di-initiate ya memang buy. Ya, kalau nggak dikeprokin sama company-nya, kamu initiate kok langsung sell aja, ngajak berantem ya. Enggak, Pak, saya ngajak berantem, saya ngajak jualan, Pak. Siapa yang bilang suruh berantem, Pak? Orang suruh sell. Nah, ini BRMS second right issue for Gorontalo Gold Side. Ya. Nah, ini sama nih. Biasanya ini diterangin dulu di depan, summary-nya. Di bawah-bawah ada lebih detail dan ada hitungannya. Ya. Hitungan juga gue gak ngerti. Kalau gue gak ngerti, gue tanya istri gue. Oke, sambil dibaca. Ini nanti habis ini ada ininya nih, ada tabel financial statement yang penting. Sebenarnya dengan megang ini aja udah cukup sebenarnya. Kalau ada yang mau masuk, ya. Ini kalau yang halaman pertama ini mesti baca, mesti ngerti. Karena ini summary. Tapi kadang-kadang yang perlu detail yang mana ya biasanya ada di bawah. Ya, ini kayak ini Gorontalo as earning booster. Gorontalo Gold Processing Plan is expected to complete in yang tadi ya. Q1 2024. Under the assumption that BRMS will process ore with grade 0,3 gram per ton. Nah, inilah kenapa GORC-nya gold itu jauh lebih lama dibanding coal misalnya. Karena kalau coal kan jelas tiga keruk tanah dapat 1 coal misalnya, dapat 1 kerukan coal, atau 5 kerukan tanah dapat 1 coal misalnya. Kalau gold itu lebih susah, 1 ton cuma dapat 0,3 gram. Ya, can you imagine big 1 ton tanah emasnya cuma 0,3. Jadi memang jorknya itu mesti lebih detail, biasanya itu jorknya untuk gold itu bisa setahun. Setahu saya semua asetnya BRMS ini udah jork setahu saya ya. Dan waktu saya pernah cerita juga sama istri saya di IG Live sama Pak Bernard bahwa kalau nonton film Fool's Gold atau apa yang Matthew McConaughey yang soal busang gold, itu mestinya zaman sekarang udah nggak ada. Tipu-tipu gold itu udah nggak ada. Karena mestinya zaman sekarang semua gold yang besar, yang size-nya lumayan itu sudah dipetakan oleh dunia. Ya. Nah, selanjutnya, this will boost BRMS 2024 forecast, F forecast, 25 F forecast, gold production by 4,2% atau 4,3% itu 109K ounce dan 134K ounce. Ya. Nah, terus ini nih, ya nanti ini ada chartnya nih. Maintain buy with higher target price 180 as we raise our earnings forecast in 2025. Our SOTP base valuation reveals higher target 180, previously 150 dia naikin. We also revise higher EV per resource target for Gorontalo asset jadi 90 dari previously 80. Nah, ini nih. Our SOTP base valuation ya, jangan lupa nih pakainya SOTP nih. Ya. Nanti diterangin nih SOTP-nya. Nanti kalau mau habis ini saya juga kalau mau saya mau bisa kasih lihat cara ngitung SOTP-nya SRTG. Kalau udah jadi, nanti tinggal saya terangin mungkin 10 minutes cepat. Ya. Nah, our target price implies 2022-2023 ya, bukan 2021 ya, 2022-2023. Forecast EV EBITDA 18 kali. No, ini typo nih. 2023-nya itu EV EBITDA-nya tuh 8. Ya. Oke, nah sebenarnya teman-teman dengan ngelihat ini aja nih sebenarnya udah cukup. Sebenarnya udah oke banget. Ya. Dengan lihat ini revenue, EBITDA, net income, PE, PB, EV EBITDA, dividend yield, net gearing. Ya. Revenue, EBITDA, net income itu udah cukup sebenarnya. Ya, nanti tinggal dihitung EV per EBITDA dan PE. Oke. Saya tukar ini share screen-nya, saya kasih lihat Excel-nya.
Ini share screen-nya saya nggak tahu cara gedeinnya gimana nih. Kita sambil jawab pertanyaan. Revenue 2022 forecast compared 2020 meningkat 11,9 kali. Justifikasinya apa? Karena ada ini. Nambang goldnya udah mulai masuk. 2020 sama 2021, especially 2021, 2021 ya, first half itu results-nya jelek karena mereka nggak nambang karena ada kerusakan di mesin. Mereka menunggu spare part yang nggak datang. Cara menentukan PER, PE ratio future naik berapa persen, ada apa tiap menit. Oh, oke, gampang. Arvin, nanti sambil kita bahas. Oke. Kelihatan ya semua ya, Excel-nya ya. Oke. Nah, ini yang sudah terjadi 2020. Angkanya gampang didapat. Tinggal cari, tinggal dimasukin ya. Revenue, gross profit, operating profit, EBITDA, net profit ya. Oke. 2021 yang Q1 sudah terjadi, Q2, Q3, Q4 dan 2023 ini semuanya forecast ya. Nih, sebentar, ada teknis share screen-nya nggak gerak nih, sebentar ya. Nah, ini udah besar dan gerak. Oke. Kita zoom dikit ya. Oke. Nah, kita mesti bikin nih. Masing-masing kita bikin margin. Gimana cara ngitungnya? Gampang. Dihitung aja satu-satu. Q1 Q1 2021 ya. Gross profit-nya 1184, revenue-nya 1360 dibagi. %, berarti gross profit marginnya 87. Ya, tinggal ditarik. Ya, Q2 44, Q3 50, Q4 51. Operating profitnya juga sama, dibikin marginnya. Oh, ini udah minus. Ya, minus dia berarti marginnya. EBITDA margin. Net profit margin, very important juga. Ini in US dollar ya. Ya, ini bagus juga nih. Nah, lah kok net profitnya Q1 bisa lebih tinggi daripada revenue-nya, gimana cara? Ada yang bisa bantu saya jawab? Ya, ini udah pasti ada one off.
Ya, udah pasti ada one off. Nggak mungkin revenue-nya 1360 tapi bisa net profit-nya 1675. Ya. Logically pasti kan lebih sedikit. Ya. Ini juga nih kemungkinan Q2 nih ada one off. Karena nggak ada net profit margin 48, masa sama gross profit aja lebih tinggi? Nggak mungkin. Pasti ada one off. Ya. One off bisa macam-macam. Evaluasi aset atau pembalikan yang tadinya udah di membalikan write off dan macam-macam. Ya, makanya sebenarnya mesti baca laporan keuangan masing-masing. Laporan keuangan itu kan ada ininya tuh, ada footnote-nya 35D. Mesti ke situ baca, lihat. Kalau nggak bisa. Ya. Terus kemudian kita copy aja. Nah, namanya juga orang modeling ya. Jadi dia mensum, dia mengkira-kira total revenue-nya itu sebesar 94 juta dibagi per quarter rata. Ya, karena forecast. In reality bisa beda-beda. Ya, bukan bisa, pasti beda-beda sih, nggak mungkin sama persis. Oke. Nah, kalau kita udah bikin marginnya, teman-teman sekalian, yang kita mesti lihat adalah tren. Kita lihat tiap quarter. Kalau ada, loh kok tiba-tiba gross profit marginnya turun, what's going on? Ya, kalau gross profit kan jelas. Revenue dikurangin COGS sama dengan gross profit. Wow, what's going on nih? Kenapa COGS-nya naik? Mesti cari tahu. Ya, yang pasti margin ini ngelihat trennya bagaimana. Sama seperti hospital yang saya pernah cerita di IG live juga kemarin. EBITDA marginnya hospital itu expansion banget, naik banget, lumayan banget. Ya, yang tadinya biasanya itu 20% atau lower, sekarang bisa hampir 40. Ya, bisa sampai 40%. Jadi EBITDA marginnya bisa double. Oke. Begitu juga tahun 2023 sama. Nah, kita lihat nih banyak kenaikan di situ. Ya. Jangan lupa cara untuk menghitung EBITDA adalah market cap. Ya, market cap mestinya gampang dapatnya. Market cap ditambah debt, ya, dikurang cash, dikurang minority. Oke. Nah, terkadang untuk dapat angka EBITDA ini kalau kita buka laporan keuangan biasanya cukup sulit dapatnya. Angkanya nih nggak pas. Ngitung EV EBITDA nggak tepat, nggak apa-apa. Yang penting mirip-mirip asal jangan jauh-jauh amat, it's okay. Ya. Oke, kita balik ke reportnya ya. Oke, nah ini SOTP-nya nih. Dibaca dulu SOTP-nya. Wah, untuk EV, untuk EV utang yang dimaksud short atau long atau total liability. Biasanya untuk yang paling benar ngitung debt itu adalah interest bearing debt, ya. Untuk simpelnya yang dipakai itu jumlah short and long debt, bukan total liability. Karena total liability ada account payables yang mungkin nggak interest rate bearing kan. Oke, kita bahas ya. Oke, SOTP dari BRMS. CPM ini saya lupa. Gorontalo itu GM ini Gorontalo. Sebentar.
Lupa saya. Yang C itu apa? Yang CPM itu Citra Palumine, GM itu Gorontalo, DPM itu Dairy Prima Mineral. Ya. Ini ada value-nya macam-macam. Jadi dihitung ownership-nya dulu. Ownership-nya si BRMS berapa? BRMS punya 97% CPM, 80% GM, dan 49% GM. Dapat angkanya masing-masing 319, 422, dan 190. Itu sih total. Oke. Terus dikurangin total debt, ditambah cash, equals equity value. Ya, total SOTP-nya ini 1140 juta dolar. Ya, 1.1 billion. Terus dibagi dengan outstanding shares. Outstanding shares itu 91.570. Ya. Kalau ada yang bisa bantu saya nerangin gimana caranya itu 1140 dibagi 91.570 sama dengan 180 tuh. 1140 bagi 91 bagi 91.5 itu 120. Gimana caranya tuh bisa dapat 180? Ya ini 1140-nya ini US dollar. Jadi mesti dikali 14.500. Jadi kalau dihitung 1140 kali 14,5 dibagi 91.570 hasilnya 181. Ya. Ini hitung SOTP. Sementara ada pertanyaan dulu. Menurut Om Bot, RI BRMS menarik nggak? Mungkinkah harganya naik untuk RI? Well, sekarang zamannya berubah ya. Zaman dulu kalau semua company udah right issue, biasanya marketnya nggak lama jatuh. Sekarang sepertinya semua yang right issue ditabrak-tabrakin. Habis right issue malah semakin menarik, orang semakin nafsu untuk beli. Ya sebenarnya yang benar itu right issue buat apa dananya? Terus berikutnya chart masing-masing untuk masing-masing nih. Forecast changes post completion Gorontalo processing plan. Additional volume from Gorontalo. Gold translate to gold-nya revenue, earnings, dan EBITDA. Ya. Ini juga ada asumsi dari ininya resource-nya, resource and reserve profile-nya nih. Metal grade-nya CU, AU, AG, gua gak ngerti sih ini. Ini telan aja lah. Nah, terus ini figure berikutnya BRMS revenue and EBITDA trend. Makin naik, tapi mulainya baru 2022, 2023 dan 2024. 2021-nya masih berat. Terus berikutnya BRMS gold production trend makin naik. BRMS copper production trendnya juga peaknya di 2027 kemudian turun. Ya. Terus angkanya juga mesti diperhatiin nih. Dari 2024 less than 10K, kemudian 2025 10K plus, terus lompat di 2026 sampai 50.000 dan seterusnya. Ya. FCF, ngitung FCF itu sebenarnya tuh nggak usah terlalu rumit. Ngitung FCF itu paling gampang itu adalah EBITDA dikurang capex. Paling gampang. Terus improving leverage profile. Nah, ini ada lengkapnya nih, appendix. Revenue dari 2021 onward. Ya, gross profit, ada operating, ada EBITDA-nya. Pre-tax profit dan semuanya.
Udah habis. Ada pertanyaan atau kita mau lihat sedikit SRTG, cara ngitung SOTP? Kalau SRTG lebih... Next aja itu. Oh, nggak perlu? Ya, syaratnya harus vaksin. Oke. Harus vaksin dulu guys, katanya guys. Ini pertanyaannya Anya udah jawabin. Sedang. Rumor Salim Group masuk BRMS akan bawa dampak positif ke BRMS, mestinya iya. Saya pernah dengar satu cerita begini. Di tahun, kalau nggak salah tahun 1999 atau tahun 2000. Jadi setelah just after the big wave of crisis, ada satu grup yang sekarang sangat besar. Grup yang sangat besar, dia mau jual plantation-nya ke Salim. Ya. Di tahun 2000 atau 99. Jadi di hari penandatanganan jual beli, si putra mahkota Salim ini, wah masih detail banget liatin macem-macem, mesti koreksinya banyak, ina itu. Akhirnya si grup yang sekarang besar banget ini, aduh capek deh. Udah berapa kali bolak-balik nggak jadi, udah nggak jadi jual deh, nggak jadi jual. Bye, nggak jadi. Jadi yang tadinya mau jual plantation untuk makan, untuk bayar utang dan segala macam, nggak jadi jual karena si putra mahkota Salim ini luar biasa detail. Nama grupnya keluar juga. Ya. Terus akhirnya si plantation ini yang menghidupi grup besar tersebut sekarang. Jadi melihat dari cerita itu, mestinya sih si putra mahkota ini, putra mahkota Salim ini ya, mestinya sih udah detail ya, mestinya sih udah bagus. Mestinya bawa positif. Nanti katanya ini katanya ya. Your BRMS Excel udah? Udah. Katanya setelah nanti dia nambah kepemilikan, jadi 25 sampai 30, dia akan naruh orang di BOD and BOC. Projection untuk average harga gold and price berapa? Nah, ini ada nih di atas. Dia pakai 1.700. Saya baca di sebelah mana nih? Ada kok. Saya lupa. Itu? Ada. Nah, ini long term gold price 1.700 per ounce. Ada. Gimana cara nentuinnya? Well, kalau mau konservatif, current price diskon 10% lah kurang lebih. Tapi your number could be very low. Ya, could be very conservative. Jadinya semua yang di forecast nggak atraktif. Mungkin lebih moderate dengan pakai current gold price aja atau tambah 10%. SRTG, MTEK, MLT kita bikin kelas. Oh, oke. Udah semua kayaknya pertanyaannya. Yang atas sudah? Yang atas udah. Sudah. Apalagi ada pertanyaan lagi? Soal membaca report, mau balik ke yang Verdana tadi. Itu yang CL apa? Nggak di CL ini. Ininya apa? Website. Aku lagi? Sama website. Oh, nggak ada yang interesting yang bisa dibahas. Nggak ada. Kayaknya tuh boleh all in di daerah. Jangan Pak, kalau all in ntar kalau merah gimana? Risk manage masing-masing. Jangan lupa loh, ini BRMS asumsinya itu baru production-nya lumayan besar, itu 2022, 2023 lah. Baru mulai banyak. Gimana cara gabungin asumsi makro ke dalam asumsi lain di dalam model? Contohnya gimana ya? Om TJ gimana maksudnya? Saya nggak paham. Om TJ mau ini? Unmute?
Oh, GDP growth, inflation, dan lain-lain. Oke, oke. Yang tadi saya cerita biasanya itu, kalau ini modelnya ini berarti ini top down ya. Kalau GDP growth-nya 5, biasanya EPS growth normal companies ya, normal companies yang normal-normal aja tuh biasanya 2,5 sampai 4 kali lipat. Ya, jadi kalau your GDP growth kayak tahun lalu kita sempat GDP growth-nya year on year-nya minus, ya berarti EPS growth-nya most likely minus juga, most likely. Kalau GDP growth-nya 5, ya kurang lebih revenue EPS growth-nya, net profit growth-nya itu 2,5 kali sampai 4 kali. Nah, ini nih Arvin tadi saya mau jawab tadi. Cara menentukan PE future naik berapa, gimana, apa tiap emiten beda-beda asumsinya. Oke. Nah, gini caranya nih, PE future gimana ngitungnya? Pertama, gimana cara menentukan PE future naik berapa persen? Kamu mesti ngitung net income-nya dulu. Ya, seperti misalnya BRMS ini. Di 2021 net income-nya 5 juta dolar. Di 2022 28, di 2023 37 ya. Terus kemudian dicari ininya market cap-nya BRMS. Market cap-nya BRMS itu sekarang 678 juta dolar. Berarti PE 2021 dengan asumsi net income 5 juta dolarnya ini benar ya, yaitu 678 dibagi 5. PE-nya 135. Ya, ada nih PE-nya. Pas. Ya, begitu juga dengan tahun-tahun berikutnya. Oke. Jadi PE future-nya pertama kali mesti ngitung net income-nya dulu berapa. Apa tiap emiten beda-beda asumsinya? Yes. Jangankan tiap emiten beda-beda asumsinya, tiap orang dalam forecast net income itu pasti beda-beda. Ya, karena dia meng-assign net profit margin-nya beda-beda. Ngitung harga gold-nya berapa, beda-beda. Harga copper-nya berapa, beda. Target price dari analis itu time horizon-nya berapa lama? Biasanya 1 tahun. Apakah ada korelasi antara EBITDA perusahaan dengan harga saham? Apakah memungkinkan EBITDA naik, tapi harga saham turun? Sangat possible. Apakah ada korelasi kuat antara EBITDA perusahaan dengan harga saham? Yes. Apakah memungkinkan EBITDA naik, akan tetapi harga saham turun? Yes. Very possible. EBITDA-nya naik, tapi EV EBITDA-nya sudah mahal. Ya, jadi EV EBITDA-nya udah 100 misalnya. Kemudian EBITDA-nya naik-naik terus, naik-naiknya 5% tiap tahun. Ya, EV EBITDA udah mahal, Pak. Jadi ya kemungkinan besar sahamnya turun. Tapi bisa juga EV EBITDA murah, EBITDA-nya masih naik, sahamnya turun, very possible. Why? Bisa aja overlook atau tahun itu There are so many reasons. yes, super normal growth, many things. Harga sama dengan kesepakatan penjual dan pembeli. Ada lagi? Sudah cukup? Mau yang balik ke Verdana? Ada pertanyaan? Kalau nggak ngerti istilah-istilah, tanya di grup juga pasti ada yang jawab banyak. Ini reportnya saya bilang bagus banget nih. Jadi bukan dari angka faktor utama adalah bukan dari angka inflasi, tetapi dari non-farm payroll yang ada di ini. Ya, jadi kalau beneran Fed mengejar sampai 155, 150 sampai 155 masih lama. BP, ada yang nanya BP, saya nggak paham Pak, BP. Cara mencari EV/EBITDA average gimana caranya?
EV EBITDA average. Oh, maksudnya EV EBITDA band maksudnya. Ada di stock pick nggak nih? Nggak ada. Ya paling benar ya mesti bikin EV EBITDA per tahun. Mau nggak mau. Dari Bloomberg bisa. Ya dari Bloomberg bisa. Ya atau manual bikin sendiri. Ya mungkin nggak tepat-tepat amat. Saya bilang sih gini-gini nggak perlu 100% tepat. Yang penting jangan ngaco. Average market biasanya tawar-tawaran kan kita ada. Channel kan ada. Biasanya di sektoral US. Kamu mute atau unmute? Kamu mute atau unmute? Nggak kedengeran dong. Enggak, biasanya kan makanya aku juga export sektor. Makanya kan itu kan ada sektoral band kan biasanya. Ada nggak? Ada kalau mau di-share. Ya, stop share aja, stop share. Sektoral band di mana ya? TWR ada kan? Enggak. TWR aja. Enggak, di telkonya CL. Telko CL ada telko sedang. Stop share dulu. Udah belum? Belum. Stop share dulu. Stop share. Gimana cara stop share? Ya, ini PE band dari Jacons, sektor consumer. Yang itu bisa tower bisa. Ini EBITDA Jacons. Kalau tower nggak ada. Dia masuknya Jak Infra. For each company juga. Bisa. WR tuh udah tinggi.
Untuk TOWR, EV/EBITDA-nya sudah plus 1 standard deviation. Ini big ya, udah tinggi banget. Plus 3. Ini min-nya, average, EV per EBITDA. Tapi ini konsensus ya. Angka konsensus bisa below atau bisa above. Udah? Nggak ada lagi pertanyaan? Nomor question? Bagaimana cara menentukan harus waktu evaluasi apa untuk satu usaha? Ini juga sering dibahas ya, actually. Apakah ESG bakal berpengaruh banget ya? Sangat. Terutama kayak palm oil atau coal yang banyak diprotes, yes, sangat berpengaruh. Boleh minta report of dana? Boleh. Average market value tawar-tawaran udah dijawab. Stockbit ada PE dan PB. Stockbit ada juga EV dan market cap. Bagaimana cara menentukan harus pakai valuasi apa untuk perusahaan? Biasanya PE paling gampang. Kalau bank itu PB. Sectoral reports apa perlu direview tiap quarter atau cukup setahun sekali? Kalau bisa direview tiap hari, kalau saya. Kalau ada perubahan langsung kita mesti ambil action. Kita nggak tahu, some news could happen anytime, any day. Udah? Cukup? Bu? Ini loh, yang lain gimana ini? Ada lagi? Nggak ada pertanyaan? Hospital Towers pakai EV. Ya, correct. Kita tunggu. Ada pertanyaan? Ammonia cost itu natural gas and oil. Emitennya nggak ESG, mau kemana? Ya, sahamnya jual kemana gitu maksudnya? Ya, Ya jual market. Ke orang yang masih positif lah. The world is changing, masuk ke all digitals. All SLTV new bisa things. dipakai cocok di semua sektor atau enggak? Enggak. Jawab lah nih. Apakah BCA Digital kalau IPO akan lebih gila dari Arto? Mungkin startnya udah gila kali Pak. Kalau Arto kan dari bawah terus naik, kita kesempatan beli. Kalau Blue-nya ini Blue BCA Digital mungkin pas mulai aja udah mahal, makanya dia kira-kira 2 tahun lagi kan, saat marketnya udah ketahuan di berapa. Setelah news M&A selesai, apakah Gudang Garam akan turun? Gini Pak, saya nggak tahu soal M&A. CJ sudah nerangin soal the logic behind the valuation of this M&A. Tapi tiap tahun itu cukai rokok pasti naik. Ya, historical yang tidak naik itu adalah tahun pemilu, yaitu 2019, 2014 dan 2009. Saya lupa 2004. Ya. Nah, kalau habis nggak naik 2019, makanya 2020 cukainya naiknya lumayan. 2021 juga masih lumayan. Makanya nanti nih buat tahun depan saya nggak tahu berapa, tapi saya rasa sih mungkin nggak tinggi-tinggi amat. Mungkin ya, saya nggak tahu the logic behind it. Karena pemerintah kan basically BU, perlu uang. Cara dapatnya dari pajak, ya yang paling gampang. Dia juga nggak bisa semena-mena banjirin market dengan jualan obligasi. Ada keseimbangannya kan. Karena kalau bond yield-nya, kalau barangnya banyak, bond yield-nya mahal, valuation juga jadi mahal.
indeksnya bisa rubuh, bisa lebih susah naik lah. Jadi yang paling gampang itu sebenarnya pajak. Ya, saya nggak tahu the logic behind it, beliaunya mau gimana, Menkeu-nya. Kalau cukai pasti naik, kalau tebak-tebakan saya cukai rokok pasti double digit naik ya tahun depan. Tebak-tebakan ya, antara ya low teens, mid teens, saya rasa nggak high teens lah. Saya rasa, nggak tahu juga, bisa aja, very possible. Saya nggak tahu. Jadi ya ini industri yang tiap tahun kenaikan cukainya tinggi sehingga harga jualnya itu tidak bisa di pass on kepada consumer. Ya, tidak bisa di pass on itu artinya dia tidak bisa naikin harga rokoknya sebesar kenaikan cukai plus maintaining the margin. Jadi kalau nggak bisa naikin harganya setinggi cukainya berarti ada margin compression. Marginnya turun. Revenue-nya mungkin masih lumayan, masih ada growth ke sedikit-sedikit, tapi net profit-nya turunnya lumayan karena margin compression. Melihat papan streaming mungkin ada carbon tax dan minuman manis. Ya, carbon tax lumayan. Carbon tax wacana, cuman ngitungnya susah. Minuman manis ya possible. Minuman bersoda. Ada pertanyaan soal textile industry, nggak paham. So, saya sih surem. Liatin Sril, nggak pernah liatin Nolatex. Holding company Indonesia masih tergolong prospek seperti MTEK dan SRTG di US sempat dengar sekilas seperti Berkshire Hathaway, katanya market price-nya dijual at premium price, minta pandangannya. Premium price terhadap Berkshire Hathaway ya. MTEK not exactly tahu ya. Unmute dong, Bu. Aku kedengeran tempat kamu. Oke. Berkshire Hathaway itu PI-nya 28. EV EBITDA-nya PI 28 mah kalah jauh sama MTEK. nggak ada EBITDA-nya nih, Berkshire Hathaway ini. MTEK PI berapa sih? 300 kan? 200. Saya MTEK PI 74. Wah, 3 kali lebih premium tuh dari Berkshire. Nggak ada nih hitungannya EBITDA-nya Berkshire Hathaway. Nggak dikasih di Bloomberg. Harus ngitung manual. Nilainya flow tuh. Mungkin last question sekarang. Apakah sampai akhir 2021 flow hanya di tech stock, boleh minta view-nya sampai Desember? Kelihatannya sih dengan Bukalapak dan Goto sepertinya mostly, nggak semua lah, mostly masih di situ. Ya. Untuk Bukalapak itu market weight-nya lumayan, market cap-nya 5 billion US dollar, 70 T. Untuk Goto itu market cap-nya itu nanti 40 billion, ya 550 triliun, ya jadi gede banget.
Profitnya Goto itu diperkirakan 2 billion US dollar, yaitu 28-29 triliun. Jadi besar. Kemungkinan ya masih ke situ ya, mostly lah, nggak bisa dibilang semua. Apakah BNI masih mungkin untuk jangan recover lagi dan sahamnya dari lagi ke PI 10 kali atau lebih menurut saya. BNI kalau bank itu pakai PB ya Om ya. BNI musia oke sih, kitchen sinking udah mau selesai. Sekarang itu BPB PB-nya 0,78. Tapi ROI-nya juga lagi kecil karena kitchen sinking. Jadi PB-nya itu 0,78, ROI-nya, return on equity-nya itu 1,3%. How to value e-commerce company. Tuh, gimana tuh cara value e-commerce company? Saya jawab yang e-commerce, nanti istri saya yang jawab Arto ya. How to value e-commerce company, oke. E-commerce company ini susahnya begini. Ini pasti konflik debatable ya. Mau ngomong cara dapetin new customer, bakar duit aja, gampang. Ya ini semuanya simplistic way ya. Mau naikin revenue, bakar duit aja, gampang. Mau naikin take rate, bakar duit aja, gampang. Apalagi mau dilihat. Jadi gini, apa? Monthly average user. Monthly active user, ya banyak promo aja. Ya, ini simplistic way ya. Jadi kalau saya bilang untuk melihat relative valuation e-commerce itu sulit. Ya, karena pasti angkanya mahal, angkanya bisa di-create. Kalau mau dilihat satu, Bukalapak 5 billion apakah sudah tinggi atau belum? Apakah ini pantas di value 10? Ya. Karena ceritanya Goto di value di 40 nih ceritanya. Apakah pantas di value 10? Ya. Kedua, kalau ini pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab mungkin oleh company-nya sendiri. Kapan EBITDA positif? Kapan yang paling ultimate, kapan earnings-nya bisa positif? Ya, kalau ngelihat dari report itu semua forecast, saya nggak tahu benar atau enggak. Tapi can you imagine Bukalapak tiba-tiba dapat duit sekitar 800 juta dolar, dia pasti akan expansion dong. Rasa begitu. Jadi how to value e-commerce saya bilang dari total market cap-nya aja deh. Kalau dari relative valuation susah. Terus Arto, kamu tuh jawab Arto tuh. Jawab. Gimana? Oh, dijawab. Oke. Kalau holding company-nya yang anak-anaknya ada di various sectors, kebandingan relative valuation-nya ke siapa? Ya kayak SFTG, nanti kita contohnya pakai SFTG itu kan anak company-nya semua beda-beda sektor kan. Tebik itu tower, Agi itu gas, kata kok apa lagi? Palm, banyak macam-macam. Itu kan semua beda-beda sektor. Dasarnya satu holding company nggak harus punya the same anak companies in one sector aja kan. Cuma ya makanya itu kita namain sum of the parts. Kita mesti ambil market value-nya dari percentage of shares-nya si holding company-nya itu. Bang, sudah ada kabar kapan apps-nya rilis? Q3 ya? Q3 Q4 lah latest. Saya habis ketemu bosnya Bang. Udah pren. Ketemu sama luar biasa. Sama petinggi bank, sama calon petinggi holdingnya bank. Jangan gitu, nanti dikira aku pom-pom. Oh iya, pom-pom. Enggak pernah pom-pom. Udah? I think so. Oke. Itu ada lagi tuh terakhir. Oke. Dua terakhir ya. Untuk sektor consumer goods, laba periode berjalan dan laba komersial lebih penting mana? Which company? Ya, company yang mana tuh? Saya baca ada yang laba periode berjalan. Juga mohon insight. Insight itu aset manajemen loh. ICBP. Gabung aja ICBP. ICBP. Cari Hani. Buat kamu mah semuanya, Hani.
ICBP. Tergantung company sih jawabannya. Nggak tentu. Net income-nya ICBP Q1 itu Q on Q turun. Year-on-year juga turun. Tapi ada margin expansion mungkin. Ya, ada margin expansion. EBITDA margin 24. Profit margin 11. Turun malah. Nah, nih Daniel pertanyaan bagus nih di IPO nih. Jadi gini, Om Daniel. Di Cina itu banyak startup Cina dan atau tech company Cina itu lagi turun banyak karena kebijakan-kebijakan dari pemerintahnya. Ya, bisa jadi uang-uang ini akan beralih ke startup dan tech company non China. Ya, dan Bukalapak ini kan the first one to IPO in Southeast Asia. Saya nggak bilang pasti nggak gagal, nggak tahu juga. Cuman, can you imagine all this global money yang tadinya begitu suka, they just love Chinese tech and or startup, mengalokasikan sedikit uangnya ke Southeast Asia atau yang non-China. Meledak itu. Tapi ya ini susah ya kayak gini mah masing-masing lah. Udah makin ini, udah pada ini tinggalin juga, udah pada bosen. Can you pull up ini? Apa? Data apa? Alibaba sudah bagus. Take rate-nya tinggi. Mau lihat apanya? Performance tuh. Stock performance, oke. Turun? Oh iya, siap. Dari IPO itu naiknya 100, sekarang double. Tapi pernah sampai 300. Apa lagi? Didi kemarin IPO cuma naik berapa? Ya, 10%. Shopee lah. Si limited. Among the few yang udah turun bisa rebound. Turun banyak loh, dia dari hampir 300 ke 200 bisa rebound. Sampai break high-nya lagi kan. Ini. Wis. Ampun, Bu. Ya. Ini tuh valuasi bank bisa seperti pakai valuasi atau enggak? Bank konvensional, BANK. Ya bisa aja kalau ada ceritanya, ada siapa yang masuk, ada ekosistemnya. Semua ini kan semua orang ngomongin Arto karena punya ekosistem Gojek lah. Dia udah ngeluarin apps. Gitu. Tapi bisa kalau mau pakai
average active users, monthly active users bisa possible. Terus tadi dihargain berapa dolar per active user. Ya? Oke, terima kasih teman-teman. Ketemu lagi nanti di kelas yang semoga tidak membosankan berikutnya. Thank you.